Ya, aku mau tanya dasarnya Bang Edis membuat statement kalau Muslim itu menuhankan Muhammad. Aku mau tahu aja sih, boleh? Boleh, Ya, boleh, boleh. itu yang Jadi aku tanya. pertama-tama kita harus tahu definisi mempertuhan dulu. Banyak orang salah mengira mempertuhan itu artinya menganggap dia Tuhan pencipta alam. Bukan itu definisi mempertuhan. Tidak ada satupun definisi mempertuhan yang demikian itu. Jadi mempertuhan adalah perbuatan membuat diri kita dikendalikan, dikuasai, dikontrol penuh oleh sesuatu itu. Makanya ada orang mempertuhan setan, menjadikan setan sebagai Tuhannya. Ada orang mempertuhan hawa nafsu, ada orang mempertuhankan ulama. Dengan cara mereka menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada setan. Dengan cara mereka menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada hawa nafsu. Itu yang dimaksud mempertuhankan. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible. Nah, Muslim itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Kalau Muhammad tidak dijadikan Tuhan, mana mungkin umat Muslim mau minum-minumin kencing onta? Yang membuat Muslim mau minum kencing onta itu adalah karena Muhammad bertahta, menguasai diri dia. Ada Muhammad memerintah di hati dia. Seandainya di hati ini ada tahta, Muhammad tuh lagi duduk. Dia megang tongkat kekuasaan. Hei kaum muslimin, pergi ke Arab sana, ciumin batu, berangkat muslim. Dan itu ada perintahnya di dalam Al-Quran. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maksudnya Muhammad, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Muhammad berkata dalam hadis, siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Dan itu diakui oleh orang-orang muslim. Yusuf PI itu mengakui Muhammad itu dijadikan Rob oleh umat muslim. Dijadikan Tuhan. Makanya saya bilang umat Islam itu menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Bukan berarti saya katakan umat muslim menjadikan Muhammad sebagai sang pencipta. Tidak. Itu orang yang salah paham. Nah, di dalam surat At-Taubah ayat 31 juga begitu. Mereka menjadikan alim ulama dan rahib-rahib sebagai Tuhan. Ketika orang lebih taat, lebih patuh kepada ulama, menurut Muhammad dalam penjelasan ayat itu, mereka telah mempertuhan alim ulama tersebut. Nah, sebagai orang Kristen, wajibkah kita mempertuhan Yesus? Iya. Mempertuhan Yesus itu artinya membuat Yesus sebagai sesosok atau seorang yang mengendalikan kita. Sebagai satu entitas yang menguasai atau memerintah di hati kita. Makanya maksud menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu artinya supaya Yesus itu berkuasa, bertahta di hati seseorang. Ketika Yesus berkuasa, bertahta di hati seseorang, dia akan melakukan kemauan Yesus. Muhammad itu dijadikan Rob oleh umat muslim. Dijadikan Tuhan. Saya kasih contoh nih, Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Jadi dua Robnya umat muslim itu, Allah dan Muhammad. Terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Nah. Kemudian pengakuan Yusuf PI, perhatikan. PI mengakui dua Rob ya. Muslim itu punya dua Rob, Allah dan Muhammad. Bagaimana caranya taat sama Allah? Gak bisa, harus taat sama Muhammad dulu. Oke, seperti itu, Kak Ayu? Iya. Oke. Ya, jadi butuh belajar lah, itu proses belajar ya. Jadi karena banyak orang itu sudah cenderung salah pengertian tentang sebuah definisi. Karena banyak orang itu tidak bisa lagi mendefinisikan sesuatu sesuai dengan pengertian yang sebenarnya. Saya kasih contoh misalnya kata ibadah. Ibadah itu menurut kebanyakan orang artinya pergi ke sebuah tempat. Kamu ibadah nggak hari ini? Kamu berangkat ibadah nggak hari ini? Karena pengertian ibadah menurut kebanyakan manusia adalah pergi ke satu tempat terus melakukan kegiatan tertentu. Padahal bukan itu pengertian ibadah.
Itu salah satu juga bentuk ibadah, tapi pengertian ibadah itu bukan itu. Ibadah itu berasal dari kata abada. Abdu kata dasarnya, abd. Hamba, penghambaan diri. Bagaimana mungkin Anda bertanya, apakah Anda hari ini ingin menghambakan diri? Itu pertanyaannya sudah salah. Kasar. Iya, jadi Terlalu kasar. iya, jadi sebenarnya penghambaan diri itu dilakukan 24 jam non-stop. Dari mulai bangun pagi ke bangun pagi lagi. Makanya kita itu kadang-kadang harus melawan definisi yang sudah sudah kadung salah di masyarakat.